Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik berdasarkan energi kamu dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi berdasarkan dari kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi tersebut akan mengarah terhadap energi kamu yang stabil atau tidak? Apakah energi manusia itu atau pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini berasal dari perasaan. Kenapa saya mengatakan berasal dari kondisi perasaan? Mungkin satu energi tersebut terlalu tulus, terlalu mencintai, dan terlalu peduli terhadap orang yang diprioritaskan. Akan tetapi, ketulusan yang diberikan
terhadap orang yang diprioritaskan seakan-akan membuat satu energi tersebut sangat frustasi ataupun emosional. Frustasi dan rasa emosional itu muncul karena satu energi tersebut sudah dicurangi atau dimanipulatif. Itulah akibatnya terlalu percaya, terlalu memberikan rasa kenyamanan. Ujung-ujungnya kepercayaan tersebut memutarbalikkan pemikiran menjadi kacau. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini membuktikan sifat atau karakter yang ada di dalam pemikiran pihak lain hanya mencari suatu keuntungan. Bukan hanya mencari suatu keuntungan, tetapi terlalu banyak pengkhianatan dilakukan, tetapi pengkhianatan itu bukan membuat pihak lain merasa bersalah, tetapi semakin menjadi-jadi. Seven of Swords terdiri dari 7 pedang. 7 pedang inilah yang saya kategorikan suatu kecurangan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut terlebih dahulu, saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki, dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang kamu dapatkan ketika diri kamu memperjuangkan dan memberikan suatu pengorbanan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Dan apa yang membuat pemikiran kamu memiliki satu tujuan ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Saya hanya sekedar ingin bertanya. Sekedar ingin bertanya, bukan menyalahkan diri kamu dan bukan menghakimi diri kamu secara langsung. Kedua pertanyaan yang saya katakan tadi, cukup kamu yang merespon sendiri dan cukup kamu yang menjawabnya sendiri. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, kartu ini sudah membuktikan kedua pertanyaan tersebut seakan-akan menghajar diri kamu secara perlahan-lahan. Kenapa saya mengatakan menghajar diri kamu secara perlahan-lahan? Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan suatu ketenangan ataupun suatu kebahagiaan? Orang yang kamu prioritaskan, seseorang yang pandai untuk berkomunikasi, pandai untuk bermain atau memanipulatif atau memanipulasi seluruh keadaan. Saya rasa
perjuangan yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan tidak sesuai dengan harapan kamu. Yang dimana perjuangan kamu itu, yang kamu terima suatu kecurangan. Kamu yang berjuang, tetapi manusia itu memberikan diri kamu kecurangan. Kamu yang memberikan suatu kestabilan, tetapi manusia itu mencari keuntungan. Kamu yang memberikan suatu keseimbangan, tetapi manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu ibarat musuh di dalam selimut. Mungkin kalau saya mengambil satu istilah dan istilah tersebut saya lemparkan terhadap manusia itu, sangat cocok istilah tersebut. Istilah yang saya pakai adalah ular kepala dua. Pandai untuk memainkan sisi drama agar diri kamu mampu tersedot dan mampu memberikan kenyamanan terhadap manusia itu. Ular, wak geng, sekali mematuk mendapatkan berbagai keuntungan. Sekali mematuk kamu dilema. Sekali mematuk kamu seakan-akan terpojokkan. Seven of Swords terdiri dari 7 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketujuh pedang tersebut, semua berasal dari diri kamu yang terlalu percaya dan tulus. Kamu menganggap orang yang kamu prioritaskan itu seperti dewa. Kamu menganggap orang yang kamu prioritaskan itu sebagai angel. Tetapi tanpa kamu sadari, yang menjadi dewa atau menjadi angel itu adalah diri kamu, bukan orang yang kamu prioritaskan. Kalau diri kamu menganggap manusia itu sebagai angel di dalam kehidupan kamu, tidak akan mungkin kondisi diri kamu untuk saat ini merasa seperti orang yang memiliki beban. Kalau diri kamu menganggap manusia itu sebagai dewa di dalam kehidupan kamu yang harus kamu hargai, kenapa manusia itu pergi meninggalkan diri kamu ketika manusia itu mendapatkan suatu perubahan dari diri kamu? Coba kamu ambil satu contoh dari kejadian yang kamu terima dari manusia tersebut. Di mana ketika diri kamu mengambil contoh dari kejadian yang kamu terima, kamu sinkronkan dengan perkataan yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu. Tetapi saya minta tolong, kamu menyinkronkan hal tersebut bukan berdasarkan dari kondisi perasaan kamu, tetapi dari logika kamu. Di mana ketika diri kamu menyinkronkan secara logika, apa hasil dari pemikiran kamu tersebut? Masih layakkah manusia itu untuk dipertahankan? Dan masih layakkah manusia itu kamu tunggu-tunggu untuk kembali? Dan kamu sudah menyadari berbagai situasi yang terlalu merugikan diri kamu. Saya hanya mencoba untuk membuka logika kamu agar diri kamu tidak lagi mempermainkan perasaan kamu. Kenapa saya tidak mengarah terhadap kondisi perasaan? Mungkin kalau saya mengarah terhadap perasaan kamu itu masih bisa kamu kendalikan dan belum sanggup untuk kamu lupakan. Tetapi kalau secara logika, agar diri kamu itu terbuka, itu dia wage. Bagaimana perkataan saya ini? Bisa kamu terima?
Kalau menurut diri kamu bisa kamu terima, angkat. Tetapi kalau memang diri kamu tidak bisa menerima perkataan saya tadi, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Seven of Swords terdiri dari 7 pedang. Kecurangan, kemanipulatifan, keberuntungan, kelicikan, dan manusia itu berkhianat terhadap diri kamu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, dari pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batinnya, saya hanya mengambil dari kondisi batin, tidak mengarah terhadap pemikiran dan tidak mengarah terhadap perasaan. Kondisi batin yang saya tarik, karena kondisi batin yang saya tarik tadi, saya merasakan ada satu pergerakan, tetapi pergerakan ini bertolak belakang terhadap diri kamu. Bertolak belakang terhadap kondisi energi yang kamu miliki. Kenapa? Karena manusia ini ketika menyakiti diri kamu, ketika mencurangi diri kamu, ketika mencari keuntungan dari diri kamu, itu ibarat menggali satu lubang yang dimana lubang tersebut membuat manusia ini seakan-akan terjebak di dalam kondisi bahaya. Kondisi bahaya inilah yang saya katakan dalam posisi batin. Batin penuh dengan berontak. Saya mengakui manusia ini mencari sesuatu hal dengan tujuan yang bersifat licik. Tetapi kelicikan yang dia berikan terhadap diri kamu itu membuat diri dia terjebak. Terjebak, wage. Saya tidak bisa mengatakan manusia ini terjebak dalam kondisi apa. Karena satu kartu yang barusan saya buka, belum 5 kartu yang tertutup ini. Jadi kita langsung saja melihat. Muncul kartu Eight of Cups. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Eight of Cups. Di mana kemunculan kartu Eight of Cups ini terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini memutuskan hubungan terhadap diri kamu secara sepihak. Di mana ketika manusia ini memutuskan hubungan secara sepihak, manusia ini seperti pecundang yang saya katakan. Kenapa? Karena manusia ini pergi ketika mendapatkan keuntungan, tetapi memberikan diri kamu berbagai beban. Kamu sudah diliciki, kamu sudah dicurangi, tetapi diri kamu masih menunggu manusia tersebut. Itu dia. Karena yang saya rasakan ini ada beberapa persen yang saya lihat dari kondisi energi kamu masih berharap. Mungkin secara perkataan kamu sudah melepaskan, tetapi secara pemikiran kamu masih mengarah terhadap kondisi di masa lalu kamu. Eight of Cups, dia pergi memutuskan satu hubungan tanpa memberikan suatu kejelasan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Eight of Cups ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini sedang mencari sesuatu hal
agar bisa menyembuhkan luka di dalam pemikiran dia. Kenapa saya mengatakan mencari sesuatu hal untuk menyembuhkan luka di dalam pemikiran dia? Karena dia sudah menyadari ketika menyakiti diri kamu ibarat menggali satu lubang agar lubang tersebut membuat manusia ini berada di dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan. Penderitaan. Ada kesedihan yang mendalam. Ada penyesalan yang sangat terdalam. Dan ada keterpurukan yang begitu sangat mendalam. Karena manusia ini ketika meninggalkan diri kamu, menciptakan suatu kebahagiaan terhadap orang lain, yang dimana manusia ini mencari suatu kebahagiaan sehingga memprioritaskan orang lain, tetapi orang lain bukan memberikan manusia itu kebahagiaan. Ibaratnya, kebahagiaan yang dia dapatkan dari orang lain hanya sekedar omong kosong. Kebahagiaan itu hanya terhadap diri kamu, bukan terhadap orang lain. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini, kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali dengan kata The Lovers, kamu dicurangi, kamu ditinggali, dan saya rasa hubungan kamu di masa lalu penuh dengan godaan. Godaan, di mana godaan tersebut bukan kamu yang menciptakan, tetapi manusia itu yang menciptakan. Ibarat mental kamu selalu diuji, ibarat kesabaran kamu itu selalu diuji. Tetapi ketika diri kamu memberikan kesabaran kamu di dalam hubungan yang penuh dengan godaan tersebut, saya rasa yang kamu dapatkan itu adalah situasi yang benar-benar tertekan. Dan saya rasa manusia ini ketika bersama dengan diri kamu, membiarkan berbagai pihak agar berbagai pihak ikut campur di dalam hubungan kamu tersebut. Bisa saja berbagai pihak ini dari pihak keluarganya atau dari pihak yang lain. Karena yang saya lihat, The Lovers ini, manusia itu secara sengaja menghadirkan pihak lain agar pihak lain mengendalikan hubungan kamu, agar diri kamu bersedih. Wow, luar biasa ya. Mental sudah terganggu, kesabaran diuji, keuntungan tidak ada, tetapi malah membuat orang lain beruntung. Luar biasa hubungan kamu itu. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa hubungan itu tidak lagi harmonis. Kenapa saya mengatakan tidak harmonis? Karena pemikiran di dalam manusia tersebut, hadirnya pihak ketiga seakan-akan bentuk dari karma yang harus dia jalankan ketika diri dia menyakiti diri kamu. Pihak ketiga ini secara tidak langsung hadir di dalam kehidupan dia, hanya memberikan diri dia suatu kekecewaan. Dan pihak ketiga seakan-akan sudah mengkhianati diri dia dan mencurangi diri dia. Ini dia wage. Saya mengakui memang pihak ketiga sudah menghancurkan kebahagiaan diri kamu. Tetapi ada nilai positif di atas kehadiran pihak ketiga.
Nilai positifnya apa? Manusia itu sedang menggali satu lubang agar bisa berada di dalam situasi penuh dengan penderitaan. Pihak ketiga inilah wujud agar diri manusia tersebut mendapatkan penderitaan. Sampai di sini kamu bisa terima secara logika. Jadi diri kamu jangan terlalu memikirkan manusia itu. Biarkan diri dia bersama dengan pihak ketiga. Biarkan diri dia menikmati terhadap pihak ketiganya. Yang namanya pihak ketiga belum pernah sejarahnya bermain perasaan. Kalaupun bermain perasaan, karena ada terjadi antara memberi dan diberikan, yang dimana memberi dan diberikan ini berkaitan terhadap materi. Coba kamu selidiki. Belum tentu apa yang kamu lihat secara formalitas membuktikan manusia itu bahagia secara batin. Dan belum tentu juga apa yang saya katakan ini sesuai dengan pola pemikiran kamu. Karena saya hanya sekedar menyinkronkan terhadap energi kamu, energi manusia tersebut dengan kartu yang saya bukakan ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Tower, kondisi kehancuran. The Tower tidak mendapatkan suatu awal agar bisa The Tower, awal yang dimana tidak mendapatkan suatu kebahagiaan. Seakan-akan kartu The Tower ini, wak geng, membuktikan manusia itu dalam kondisi yang benar-benar menerima suatu bencana. Bencana akibat kehadiran pihak ketiga. Wow, cukup mengerikan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Devil, di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang masih mengarah terhadap unsur tanah dan masih berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Devil, suatu komitmen yang begitu sangat kurang sehat terhadap pihak ketiga. Suatu perasaan yang salah menempatkan, di mana ketika salah menempatkan, manusia itu dijadikan sebagai budak. The Devil, seakan-akan manusia itu dalam kondisi ketidaknyamanan. The Devil, seakan-akan manusia itu memperlihatkan bahagia padahal tidak bahagia. The Devil, berbagai pengaruh buruk telah disampaikan oleh pihak ketiganya terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon, di mana kemunculan kartu The Moon ini kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, keluarnya kartu The Devil, The Moon ini cukup satu kata yang saya katakan. Kondisi diri dia dalam bahaya. Bahaya di mana telah menghadirkan pihak ketiga. Pihak ketiga membuat diri dia menerima berbagai penyakit. Pihak ketiga mencurangi dia. Pihak ketiga membuat diri dia hancur.
dan pihak ketiga membuat diri dia bersedih, dan pihak ketiga seakan-akan menimbulkan berbagai pertengkaran. Perkataan yang saya katakan dari awal, di mana perkataan itu mengarah terhadap kondisi manusia itu di dalam kondisi seperti menggali satu lubang agar manusia itu berada di dalam kondisi kehancuran, itu ketika meninggalkan diri kamu dengan sepihak, dan di mana diri kamu sudah disakiti, sudah dicurangi, dan sudah dimanipulasi. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya sampaikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.